Oke, jadi sekali lagi hari ini kita akan membahas tentang kenapa sebuah kota itu ada, gitu ya. Jadi alur dari apa yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama nanti kita akan membahas suatu kondisi tanpa kota. Suatu kondisi tanpa kota berarti semua produksi dilakukan sendiri, self sufficiency. Produksinya dilakukan dengan sendiri yang kita sebut nantinya sebagai backyard production. Oke. Jadi ini adalah kondisi tanpa kota. Kan kita sudah belajar kalau kota itu adalah suatu pemusatan kegiatan ekonomi, gitu ya, pemusatan penduduk, kegiatan ekonomi yang kalau penduduknya lebih padat, kemudian ekonominya non pertanian dan seterusnya, gitu ya, penduduknya heterogen dan sebagainya. Tapi intinya kota itu adalah adanya pemusatan, baik itu pemusatan penduduk tempat tinggal ataupun pemusatan ekonomi, gitu ya. Nah, kondisi tanpa kota ini artinya bahwa tidak ada pemusatan. Jadi setiap kegiatan ekonomi terdistribusi merata ke semua tempat. Berarti di sini produksinya dilakukan di rumahnya masing-masing. Produksinya dilakukan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang nanti kita sebut sebagai backyard production. Nanti kita akan mengenal 3 asumsi di sini backyard production. Ternyata asumsi ini di kehidupan real tidak ada. Artinya asumsi backyard production dilanggar. Konsekuensinya memang tidak ada kondisi tanpa kota. Jadi memang akan terbentuk kota, gitu ya. By nature akan terbentuk kota. Karena asumsi-asumsi yang melandasi kondisi tanpa kota ini tidak dipenuhi. Nah, nanti kita akan ada 3 asumsi. Asumsi itu dilanggar akan membentuk trading city, kemudian kita akan membentuk factory city. Nanti kita ada tambahan pembelajaran tentang processing cities dan innovation cities. Dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari transfer oriented firm. Ini sebenarnya yang telah kita pelajari kemarin, gitu ya, dengan teorinya Weber, gitu ya. Tapi kita akan melakukan pendekatan secara kalkulasi, secara kita sudah memasukkan angka-angkanya. Kalau kemarin kita sudah belajar kalau misalnya ubiquitous itu cenderung di pasar, kemudian kalau misalnya inputnya itu localized, gitu ya, kemudian ada pengurangan berat setelah produksi, maka akan ada di lokasi perusahaan, akan di input dan seterusnya. Tapi itu kan kita hanya konsep, gitu ya. Tapi nanti kita akan mencoba untuk memasukkan nilai angka-angkanya, gitu ya. Dan kita mempelajari transfer oriented firm. Oke, kita mulai satu persatu. Oke, ini sebelum ke kondisi tanpa kota, tadi setelah saya bahas, gitu ya. Oke, kita ke kondisi tanpa kota. Kondisi tanpa kota ini berarti produksi dilakukan backyard production, ya semacam produksi di belakang rumah, gitu ya, di halamannya masing-masing, gitu, dan untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Itu kondisi tanpa kota. Oke, kita mulai. Asumsi dalam backyard production. Nah, agar backyard production ini terjadi, agar masyarakat itu memenuhi kebutuhannya sendiri, harus memenuhi ketiga asumsi ini. Asumsinya apa? Asumsinya adalah yang pertama adalah equal productivity. Produktivitasnya sama. Yang kedua adalah constant returns to scale in exchange. Ini maksudnya adalah pertukaran seberapapun jumlahnya itu biaya per unitnya akan tetap sama, gitu ya. Kemudian constant return to scale in production. Ini kita fokusnya di labor. Berapapun jumlah labor, gitu ya, akan constant return, gitu ya. Kalau kita mendobelkan labor, outputnya akan double dan seterusnya. Tapi penekanan di sini adalah di labor, gitu ya. Kemudian, jika ketiga asumsi ini dipenuhi, maka penduduk akan memproduksi sendiri barang kebutuhannya tanpa perlu perusahaan, tanpa perlu industri, dan tidak ada konsentrasi di tempat tertentu. Dan tidak ada kota, kondisi tanpa kota. Jadi ini adalah asumsi yang harus ada jika kondisi tanpa kota. Nah,
Apa itu tadi equal productivity tadi? Equal productivity itu artinya adalah setiap tempat itu mempunyai produktivitas yang sama, kesuburan tanahnya sama, dan setiap labor itu mempunyai produktivitas untuk memproduksi barang tertentu yang sama juga, ya. Jadi baik labor maupun tanah itu sama produktivitasnya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah tidak ada spesialisasi. Kita kan sudah belajar ya, waktu di mikro terjadinya spesialisasi, karena memang produktivitasnya beda-beda. Ya. Ada orang atau wilayah tertentu yang mungkin dalam menghasilkan produk pertanian lebih produktif karena lebih subur, ada tempat tertentu yang mungkin menghasilkan produk industri lebih baik, produk tekstil lebih baik karena produktivitas atau tenaga kerjanya lebih terampil, dan seterusnya. Kemudian mereka akan melakukan spesialisasi ke suatu produk di mana mereka lebih kompetitif, gitu ya. Yang nanti kita akan sebut sebagai keunggulan komparatif dan sebagainya. Artinya mereka akan melakukan spesialisasi, tapi di asumsi backyard production semuanya sama sehingga tidak ada spesialisasi. Kita juga sudah belajar spesialisasi akan diikuti dengan perdagangan, ya. Spesialisasi, mereka saling berdagang, mereka akan saling tukar-menukar, akhirnya memperoleh gain. Kalau tidak ada spesialisasi, maka tidak ada perdagangan. Itu asumsi equal productivity. Asumsi constant returns to scale in exchange, ini artinya bahwa, tadi saya sudah sampaikan, biaya unit pertukaran barang adalah tetap berapapun jumlahnya. Gitu ya. Kalian berdagang, gitu ya, berdagang berarti jual beli, gitu ya. Ada proses delivery, ada proses pengangkutan, dan sebagainya. Saat berdagang 1 kilo, dengan berdagang 10 ton, gitu ya, misalnya, biaya per unitnya akan sama. Itulah asumsi constant returns to scale in exchange. Yang terakhir adalah constant return to scale in production. Artinya, jumlah barang yang dihasilkan setiap jam per pekerja itu adalah tetap, ya. Kalau pekerjaan didobelkan, maka waktunya akan double juga. Nah, realitanya, oke, sekali lagi, jika ketika asumsi ini ada, maka tidak akan ada kota. Akan terjadi backyard production. Produksi akan dilakukan di tempatnya masing-masing. Ya, itu adalah backyard production. Nah, realitanya ternyata ketika asumsi ini itu tidak terjadi. Oke, kita tahulah ya, 1, 2, 3 tadi, secara realita ini tidak terjadi. Dan inilah yang menimbulkan terjadinya kota. Ya. Oke. Realitanya seperti apa? Realitanya adalah kesuburan tanah berbeda-beda. Produktivitas orang juga akan berbeda-beda. Sehingga akan terjadi spesialisasi dan akan terjadi perdagangan. Jadi asumsi equal productivity kita eliminasi, itu tidak terjadi. Oke. Kemudian ternyata dengan peralatan, dengan sistem transportasi yang digunakan oleh trading firms ini adalah suatu perusahaan perdagangan, gitu ya. Memang proses bisnisnya memang jual beli barang, gitu ya. Biasanya ke luar daerah, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Nah, dengan adanya peralatan dan sistem transportasi ini, ternyata biaya pertukaran itu akan semakin murah, gitu ya. Dengan proses pengangkutannya lebih banyak, nanti kalau kita hitung biaya per unitnya, itu akan semakin murah. Jadi asumsi constant returns to scale in exchange kita eliminasi juga. Dalam keadaan real, ini tidak terjadi. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya adalah asumsinya dilanggar, akan terjadi spesialisasi, akan terjadi perdagangan, dan muncul trading firm. Trading firms ini adalah suatu perusahaan perdagangan. Biasanya letaknya, lokasinya di pelabuhan. Jadi akan ada perusahaan perdagangan, ada perusahaan trading firms, lokasinya di perusahaan. Oke. Sorry, saya ganggu tadi, saya ngomong apa jadi lupa. Oke, jadi gini,
Oh ya, jadi asumsi tadi dilanggar, kemudian backyard production-nya dilanggar, terjadi spesialisasi, terjadi perdagangan, terjadi trading firms. Trading firms biasanya lokasinya di pelabuhan. Saat ada banyak trading firms, kemudian pekerjanya juga banyak, akan menarik penduduk untuk ke situ, melakukan aktivitas ekonomi tertentu di situ, perusahaan lain juga mau ikut ke situ, akhirnya terjadi pemusatan di trading firms tadi. Akhirnya terjadi pemusatan di pelabuhan tadi, biasanya di pelabuhan. Walaupun tidak selalu pelabuhan ya, ada di dekat jalan utama atau dekat bandara dan sebagainya. Tapi biasanya pelabuhan yang paling besar, karena ekspor ke luar negeri gitu ya. Sekali lagi ada pemusatan di situ, maka akan timbullah kota. Kota ini kita sebut sebagai kota perdagangan atau trading cities. New York misalnya trading cities. Dulu memang buat perdagangan internasional sejak zaman dulu gitu ya. Termasuk Jakarta, ya, Batavia, dulunya awalnya memang trading cities, gitu ya, melakukan perdagangan. Jadi letaknya biasanya di pelabuhan. Dan banyak kota-kota lain yang letaknya dekat di pelabuhan. Karena awalnya merupakan trading cities ini. Begitu ya. Oke. Realitanya juga ternyata produksi yang tersentral di pabrik dengan menggunakan mesin itu akan menghasilkan biaya per produk yang lebih rendah. Oke. Biaya produk yang lebih rendah sehingga terjadi economies of scale. Jadi masyarakat akan lebih menguntungkan jika mereka memusatkan kegiatan produksi itu di pabrik, bukan di rumahnya masing-masing. Di pabrik ditambah dengan capital, barang modal tertentu, akan menyebabkan economies of scale. Biaya per unitnya akan menjadi lebih murah. Oke, jadi pabrik akan lebih menguntungkan. Saat pabrik ini muncul, pabrik-pabrik lain muncul, teraglomerasi, menarik aktivitas ekonomi, menarik para pekerja untuk mungkin di situ beraktivitas di situ, menjadi ramai, menjadi lebih padat, maka timbullah kota. Kota ini yang kita sebut sebagai factory cities, gitu ya. Gambarannya seperti itu yang kita bahas tadi ya. Jadi asumsi constant return to scale in production kita eliminasi, gitu ya. Oke. Itu gambaran terkait dengan apa yang kita pelajari dari kondisi tanpa kota hingga ke suatu kondisi yang memunculkan suatu kota, ya. Jadi saya akan memberikan gambaran secara singkat. Saya akan menggambarkan apa yang kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari tadi, ya. Oke. Ini kelas 303. Oke. Jadi gambaran singkatnya sebenarnya seperti ini. Ini adalah suatu kondisi tanpa kota. Oke, sekali lagi ini adalah kondisi tanpa kota. Di mana produksinya ini digunakan untuk mereka sendiri. Oke, dengan proses produksi yang tadi kita sebut sebagai backyard production, gitu ya. Mereka memproduksi di rumahnya masing-masing, di halamannya masing-masing. Sifatnya adalah self-sufficiency, untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Nah, agar ini terjadi, maka harus ada 3 syarat yang harus dipenuhi, gitu ya. Yang pertama, syaratnya adalah equal productivity. Kemudian syarat yang kedua adalah constant return to scale in exchange.
Kemudian yang ketiga tadi asumsi kita adalah constant returns to scale in production. Oke. Kita bahas satu persatu. Terhadap asumsi ini ternyata dalam keadaan realita ini itu tidak terjadi, tidak ada. Kalau ada, sekali lagi, mereka akan melakukan produksi di rumahnya masing-masing untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Sehingga tidak ada aktivitas ekonomi, pemusatan aktivitas ekonomi tidak ada pemusatan penduduk, tidak ada kota. Gitu ya. Tapi faktanya ini itu tidak terjadi. Oke. Faktanya ini semua tidak terjadi. Sorry. Oke, sorry, ada Zoom saya hilang. Oke, ini tidak terjadi. Untuk asumsi equal productivity, ternyata produktivitas itu tidak sama. Oke. Dari asumsi yang produktivitas tidak sama, akan terjadi spesialisasi dan perdagangan. Kenapa spesialisasi dan perdagangan? Nanti setelah mereka melakukan spesialisasi dan perdagangan, mereka akan memperoleh gain from trade. Ini nanti akan kita pelajari, nanti kita akan bahas lebih detail. Dengan constant returns to scale exchange ini tidak terjadi, tetapi sebaliknya semakin banyak barang yang di-delivery, semakin banyak barang yang dipertukarkan, maka unit cost per unitnya akan menjadi semakin kecil, sehingga akan muncul trading firms. Ini saling terkait ya, saat mereka melakukan ini juga terkait dengan hal ini. Saat mereka melakukan spesialisasi, saat mereka melakukan perdagangan, dan ternyata mendirikan perusahaan perdagangan itu lebih menguntungkan karena cost per unitnya kecil, sehingga trading firms ini akan tumbuh. Okay. Saat trading firms ini tumbuh, dan biasanya lokasinya ini di pelabuhan, ya, biasanya lokasinya di pelabuhan, maka akan banyak orang yang menjadi pekerja. Banyak orang yang mempunyai residensial di dekat sini, di dekat trading firms, di dekat pelabuhan. Dan mungkin akan menarik perusahaan-perusahaan lain untuk berlokasi juga di sini. Akibatnya apa? Akibatnya ini akan menjadi pemusatan ekonomi. Pemusatan baik penduduk maupun ekonomi, ya. Dan kita tahu pemusatan penduduk, pemusatan ekonomi, inilah kota, ya, atau city. Yang kita sebut sebagai, dalam keadaan ini adalah kita sebut sebagai trading cities. Okay, trading cities atau trading atau kota perdagangan. Oke, ini ya. Ini yang pertama kita. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan ke asumsi yang kedua, constant returns to scale in production. Ternyata ini juga tidak ada asumsi ini. Tetapi sebaliknya, dengan adanya perusahaan ditambah dengan adanya barang modal gitu ya, mesin atau capital gitu ya, capital atau mesin, ini akan menimbulkan economies of scale, akan menimbulkan economies of scale, oke, sehingga
alih-alih mereka memproduksi sendiri di rumahnya masing-masing, mereka akan lebih baik memusatkan produksi itu berada uh, di perusahaan atau di pabrik tertentu gitu ya. Oke, sorry. Nah, saat saat perusahaan itu muncul, pabrik itu muncul, kemudian mereka melakukan aglomerasi, mereka berkumpul dalam suatu lokasi, ini akan sama, menyebabkan orang-orang itu juga akan tertarik untuk bekerja di situ, bertempat tinggal di situ. Perusahaan-perusahaan sekali lagi juga akan pabrik-pabrik akan berlaga di situ. Maka ini adalah terminologi dari kota juga, gitu ya, yang kita sebut sebagai factory city atau kota industri atau kota manufaktur, gitu ya. Ya, industri, kota industri atau manufaktur, gitu ya. Inilah gambaran kita untuk mengantarkan apa yang kita akan pelajari pada hari ini, gitu ya. Jadi sekali lagi, kondisinya adalah suatu kondisi tanpa kota dengan 3 asumsi. Asumsinya tidak terpenuhi sehingga ternyata akan menimbulkan kota. Ada 2 terminologi kota sampai dengan saat ini yang kita bahas. Ada trading city, kota perdagangan, dan ada factory city, atau kota industri, atau kota manufaktur. Oke, seperti itu ya. Itu gambaran kita sampai dengan sekarang ini yang kita bahas. Nanti kita akan detailkan lagi pembahasan kita. Tapi sebelum itu lebih jauh lagi, kalau ada pertanyaan silakan. Mohon izin belum ya, belum ada, silakan. Oke, Fikri. Izin bertanya mengenai yang tadi Pak, constant dan constant return to scale to exchange dan constant return to scale yang productivity itu saya masih kurang, istilahnya kurang nangkep itu Pak, kurang jelas maksudnya bagaimana. Dan iya. Aplikasinya jika itu benar-benar terjadi itu bagaimana gitu, maksudnya produksinya oleh backyard produksinya itu kayak gimana gitu Pak. Oke. Jadi ke contoh sebenarnya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi sekali lagi asumsi kita tadi ada 3 ya. Equal productivity. Kalau equal productivity itu seperti ini. Equal productivity itu artinya bahwa produktivitasnya itu sama. Setiap daerah sama, setiap orang sama, bekerja gitu ya. Kesuburan tanah sama. Kalau ini konsekuensinya maka nggak ada spesialisasi. Toh produktivitasnya sama gitu ya, masing-masing orang sama. Tidak ada spesialisasi maka tidak ada perdagangan. Oke. Tidak ada perdagangan, tidak akan ada perusahaan perdagangan. Tidak ada perusahaan perdagangan, tidak akan ada kota perdagangan. Tidak ada kota, berarti suatu kondisi tanpa kota. Backyard production tadi. Itu untuk equal productivity. Yang kedua adalah constant return to scale in exchange. Ini artinya bahwa pertukaran, berapapun nilai yang dipertukarkan, entah outputnya ya, mungkin kuantitas atau beratnya ya, 1 kilo barang, 2 kilo barang, 3 kilo barang, 1 ton barang, 10 ton barang, biaya per unitnya itu dianggap konstan. Kalau ini terjadi, maka tidak akan ada perusahaan dagang, ya. Berarti pertukaran dilakukan secara individu. Karena apa? Karena kalau ada perusahaan dagang, ini akan membuat suatu perdagangan akan semakin besar gitu ya, sehingga output biaya per unitnya itu akan semakin kecil. Kamu bayangkan kalau ada perusahaan perdagangan, dia bisa mempertukarkan atau memperdagangkan 1 ton beras gitu ya, dengan sekali angkut. Dan ini akan menyebabkan biaya per unitnya, biaya per kilo berasnya misalnya gitu ya, akan jadi lebih kecil daripada 1 kilo dipertukarkan, 1 kilo dipertukarkan, dan seterusnya. Ya. Nah,
dengan adanya asumsi yang dilanggar ini akan muncul perusahaan dagang. Kalau ini tidak dilanggar dan asumsi ini ada, maka tidak ada perusahaan dagang. Tidak ada perusahaan dagang, tidak ada kota dagang. Tidak ada kota, berarti ya backyard production tadi. Gitu ya. Nah, kalau ini asumsi dilanggar, maka ada backyard, kalau asumsi ini dilanggar, ada trading firms, perusahaan dagang yang mengkhususkan diri untuk melakukan perdagangan karena akan membuat biaya per unitnya menjadi lebih efisien. Ada ada perusahaan dagang menarik orang ke situ, pemusatan penduduk, menarik perusahaan lain ke situ, pemusatan ekonomi, pemusatan penduduk, pemusatan ekonomi, itulah definisi kota kita, gitu ya. Akhirnya muncul kota yang kita sebut sebagai kota perdagangan. Oke. Dan yang terakhir tadi adalah asumsi constant returns to scale in production. Artinya apa? Artinya produksi itu sifatnya konstan, gitu ya. Anggapannya gini, kalau ada satu labor, ya dimanapun ya outputnya ya segitu, ya misalnya outputnya 10. Kalau 2 labor, ya outputnya 20, ya konstan, kenaikannya konstan. Tetapi ini mengeliminasi dampak dari capital, dampak dari mesin, gitu ya. Kalau ada mesin, gitu ya, produktivitasnya akan tinggi. Satu pekerja tanpa mesin, dengan satu pekerja dengan mesin, mungkin produktivitasnya naik 6 kali lipat misalnya. Nanti kita akan kasih contoh gitu ya. 5 kali lipat atau 6 kali lipat gitu ya. Produktivitasnya akan semakin tinggi. Nggak konstan lagi, karena akan menjadi lebih tinggi karena ada peran dari mesin tadi. Peran dari capital tadi gitu ya. Akibatnya, biaya per unit, kalau produksi dilakukan di pabrik, itu akan lebih murah. Sama-sama memproduksi baju, rumah tangga memproduksi baju sendiri, ya. Mungkin kualitasnya sama, kita anggap sama, gitu ya. Jahit sendiri, mintal sendiri, dan seterusnya. Dibandingkan dengan di perusahaan, gitu ya. Nanti output per pekerjanya itu akan lebih besar di pabrik atau di perusahaan. Kalau asumsi constant returns to scale in production ini ada, yang ngapain ada perusahaan, ngapain ada pabrik, dikerjakan sendiri aja, sama-sama biayanya sama gitu ya. Tidak ada perusahaan, tidak ada pemusatan ekonomi, tidak ada pemusatan ekonomi, tidak ada kota, berarti kondisinya tanpa kota. Kalau ini asumsi ini dilanggar, pabrik ternyata lebih efisien, maka ada pabrik, ada perusahaan, ada pabrik, ada pemusatan pekerja, ada pemusatan manusia. Banyak pabrik melakukan aglomerasi, ada pemusatan ekonomi, pemusatan pekerja, pemusatan ekonomi, inilah kota. Ya, kotanya kita sebut sebagai factory cities, kota industri atau kota manufaktur. Intinya seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita lanjut membahas detail. Kita akan membahas tentang trading cities. Oke, kita akan fokus sekarang membahas trading cities atau kota perdagangan tadi. Ya. Ini konsepnya tadi telah kita pelajari, nanti silakan baca sendiri. Artinya asumsi equal productivity tidak relevan sehingga muncul trading cities, gitu ya. Nah, tadi saya sudah bicara bahwa kalau equal productivity ini tidak ada, equal productivity tidak ada, produktivitas yang berbeda-beda, orang akan melakukan spesialisasi. Kemudian orang akan melakukan perdagangan. Setelah itu mereka akan memperoleh gain. Ini yang telah kita pelajari dan telah masuk soal di UAS mikro. Kalau kalian masih ingat ya apa soal UAS mikro tahun kemarin gitu ya. Ya ini yang kita bahas. Produktivitas berbeda sehingga mereka melakukan spesialisasi. Setelah spesialisasi mereka melakukan perdagangan,
karena mereka akan memperoleh keuntungan dari perdagangan, mereka akan memperoleh gain from trade, ya. Ini konsep awalnya, sehingga nanti kan ini konsep ini akan menghasilkan output terjadinya kota perdagangannya. Tetapi intinya awalnya adalah ada spesialisasi dan ada perdagangan, ya. Ada spesialisasi, ada perdagangan, ada perusahaan dagang akhirnya berkembang pemusatan akhirnya menjadi kota dagang gitu ya. Tapi awalnya, equalnya ini kan sebenarnya kan ada spesialisasi dan ada perdagangan. Ini sekarang yang akan kita bahas ya. Bagaimana spesialisasi dan perdagangan bisa menghasilkan gain. Ya nanti akan kita kasih contoh soalnya ya. Nah, ini sudah kita pelajari di mikro, mungkin pendekatannya agak berbeda tapi intinya sama. Pendekatannya agak berbeda tapi intinya sama gitu ya. Asumsi kita adalah ada dua daerah, ada dua wilayah dan ada dua produk. Pertanyaannya adalah bagaimana masing-masing perusahaan itu akan melakukan spesialisasi. Bagaimana masing-masing, bukan perusahaan, masing-masing wilayah, gitu ya. Masing-masing wilayah akan memilih produknya mereka, ya. Nah, mereka akan melakukan spesialisasi ke dalam produk yang mempunyai keunggulan kompetitif, kepada produk yang mempunyai keunggulan komparatif atau comparative advantage, gitu ya. Di mikro kita juga belajar keunggulan komparatif ini terjadi saat opportunity cost-nya kecil. Kita lihat di soal, di contoh gitu ya. Oke, kita mungkin ke sini aja. Cepat sekali, udah setengah 12 saja ternyata. Oke. Kita ke grafis. Oke, contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ada dua daerah, utara dan selatan gitu ya. Oke. North dan South. Oke. Ada dua jenis produk yang dihasilkan oleh mereka. Yang pertama adalah makanan, roti, bread. Yang kedua adalah pakaian, shirt. Jadi ada dua wilayah dengan dua produk. Produktivitasnya seperti ini. Jadi output untuk setiap jam ini di North bisa menghasilkan dua roti atau dua pakaian. Ini atau ya, bukan dan ya. Jadi kalau semua dilakukan untuk memproduksi bread, maka setiap jam dia akan menghasilkan 2 unit. Kalau untuk memproduksi pakaian, setiap jam akan menghasilkan 6 unit. Oke, seperti itu. Atau, ya. Untuk solve satu-satu. Oke. Sebelum kita membahas opportunity cost, kita lihat dulu siapa yang lebih unggul dalam memproduksi bread, utara atau selatan? North. Utara. Utara. Sip. Ini yang kita sebut sebagai absolut ya, keunggulan yang absolut. Keunggulan absolutnya adalah yang memproduksi roti ini adalah North. Kalau yang memproduksi pakaian siapa? Oh iya. Untuk yang memproduksi
pakaian siapa yang lebih unggul? Utara atau selatan? Utara. Utara juga, Pak. Kita lihat ya, karena apa? Karena memang setiap jamnya utara itu memproduksi 2 roti. Kalau selatan cuma 1 gitu ya. Kalau utara semuanya dikerahkan untuk memproduksi pakaian menghasilkan 6. Kalau selatan dikerahkan semua menghasilkan 1. North unggul di 2 produk ini gitu ya. Maka North mempunyai absolute advantage di kedua produk ini. Baik roti maupun pakaian ya. Baik bread maupun shirt. Nah, tetapi konsep perdagangan itu bukan konsep absolute advantage. Namun, konsep yang akan kita gunakan adalah komparatif. Komparatif advantage. Oke. Di awal tadi kita sudah membahas bahwa comparative advantage ini terjadi untuk opportunity cost yang kecil, yang lebih kecil. Kita akan menghitung opportunity cost-nya masing-masing daerah sekarang. Untuk utara, opportunity cost untuk memproduksi satu makanan, ya. Ini cara membacanya, gitu ya. Opportunity cost untuk memproduksi satu makanan atau satu roti, satu bread, ini adalah ini. Kalau utara memproduksi satu bread, ini identik dengan berapa short? 3. Oke. 3 short. Oke, gitu ya. Karena apa? Karena utara tadi memproduksi 2 roti itu sama dengan 6 pakaian. Kalau opportunity cost 1 bread, maka 3 pakaian, gitu ya. 6 dibagi dengan 2. Opportunity cost untuk memproduksi satu berapa bread? Setengah. Sepertiga. Oke. Untuk short sekarang opportunity cost untuk satu bread ini adalah 1 short. Oke. Opportunity cost untuk memproduksi satu short ini adalah 1 bread. Sekarang kita lihat untuk Jadi kita akan menghitung comparative advantage nih. Siapa yang mempunyai comparative breadth, siapa yang mempunyai comparative short, ini yang akan kita lihat. Oke, kita lihat di breadth-nya dulu. Breadth. Oke. Ini breadth. Utara, opportunity cost 1 bread adalah 3 short. Untuk selatan, 1 short. Tadi kita sudah membahas comparative advantage adalah yang opportunity cost-nya lebih kecil. Maka opportunity cost-nya yang lebih kecil adalah utara atau selatan? Selatan. Selatan. 1 lebih kecil daripada sepertiga. Jadi untuk bread ini adalah short. Atau short ini akan melakukan spesialisasi memproduksi bread. Sekarang kalau kita lihat dari short sekarang, kita lihat dari short. Oke, kita bandingkan ini short-nya north, ini adalah short-nya south. Oke, opportunity cost-nya adalah sepertiga, ini adalah 1. Mana yang lebih kecil? Utara atau selatan? Utara. Intinya, kalau komparatif advantage-nya bread itu short, maka short udah pasti north, gitu ya. Tidak mungkin dua-duanya mempunyai comparative advantage yang sama, gitu ya. Kalau satu bread, udah pasti satu short. Inilah sehingga akan terjadi spesialisasi. Jadi short akan melakukan spesialisasi dan dia akan mengkhususkan diri memproduksi bread. North akan memproduksi pakaian, gitu ya. Itulah spesialisasi yang akan terjadi. Nah,
saat terjadi spesialisasi ini, kemudian mereka akan saling berdagang. Oke. Jadi salt dagangannya adalah bread, dia akan menjual breadnya, not akan menjual shirtnya, menjual pakaiannya, ya. Sehingga terjadi perdagangan, short nantinya akan memperoleh pakaian, not akan nantinya memperoleh bread, dan akan terjadi gain. Oke. Itulah yang terjadi, ya. Sehingga perdagangan akan terjadi, muncul perusahaan dagang rame, pemusatan penduduk, pemusatan ekonomi, muncul kota dagang, trading cities. Nah, bagaimana dari sini, dari keunggulan komparatif ini hingga menjadi gain, ya, hingga terjadi gain. Oke, kita hapus lagi ini yang karena kita akan mempelajari gain. Dari sini kita sudah memperoleh, sebenarnya kita sampai di sini, sampai dengan coret-coretan ini tadi, kita hanya ingin memperoleh simpulan mereka mempunyai spesialisasi mana, gitu ya. Jadi, not spesialisasinya adalah short, dia spesialisasinya adalah bread. Oke. Ini spesialisasinya mereka. Kemudian ini misalnya ada data. Oke, misalnya ada data. Oke. Datanya adalah not akan mengalihkan 1 jam kali ya, 1 jam ke produk spesialisasi. Jadi awalnya mereka tidak melakukan spesialisasi, artinya not ya memproduksi sebagian bread, memproduksi sebagian short gitu ya. Short juga seperti itu, tidak melakukan spesialisasi ke produk spesialisasi. Misalnya nih ya soalnya ya, dan South Selatan ini juga mengalihkan 2 jam ke produk spesialisasi. Oke, misalnya nih, not mengalihkan 1 jam ke produk spesialisasi dan short mengalihkan 2 jam untuk ke produk spesialisasi gitu ya. Misalnya not awalnya itu memproduksi dua bread ini. Oke. Dan short awalnya memproduksi 2 short gitu ya, karena 2 jam ya. Karena 2 jam, 2 short jadinya. Oke. Kemudian mereka akan melakukan spesialisasi. Dampaknya seperti apa spesialisasi ini? Oke. Dia akan melakukan spesialisasi. Not akan mengalihkan 1 jam ke produk spesialisasi. Oke, sehingga 1 jam yang awalnya digunakan untuk memproduksi 2 roti akan dialihkan untuk memproduksi short. Setelah dialihkan, maka rotinya akan berkurang 2, dan short-nya akan bertambah 6. Karena dia mengalihkan dari bread ke short. Oke, short mengalihkan 2 jam ke produk spesialisasi. Yang awalnya dia memproduksi 2 short, akan dialihkan untuk memproduksi bread. Gitu ya. Ini minus 2, ini plus 2. Oke. Nah, misalnya lagi, kemudian setelah ini kan setelah melakukan spesialisasi, kemudian mereka melakukan trade. Oke. Misalnya trade yang dilakukan adalah 2 bread untuk
4 short gitu ya. 4 short. Jadi pertukarannya adalah 2 bread untuk 4 short. Oke. Jadi yang not tadi kan dia memproduksi short memproduksi bread. Kemudian mereka melakukan pertukaran dengan nilai tukar 2 bread untuk 4 short ya. Jadi short dia akan menjual 2 bread-nya. Jadi sekarang setelah adanya trade atau perdagangan, short akan menjual 2 bread-nya, berarti dia berkurang 2 ke not. Jadi not akan memperoleh 2 bread dengan 4 short. Jadi not akan mengkompensasi dengan menjual 4 short-nya kepada short, sehingga dia memperoleh 4. Ini keadaan trade-nya. Nah, dari sini akan dari selisih antara spesialisasi dan trade ini, gitu ya. Inilah yang merupakan gain from trade. Gain from trade-nya berapa? Ini 0, ini adalah plus 2, ini 0, ini plus 2. Oke. Kenapa gain from trade-nya seperti ini? Ingat tadi, yang biru-biru di awal tadi adalah kondisi awal, gitu ya. Kondisi awal not mempunyai 2 bread. Setelah terjadi pertukaran, dia sebelum terjadi pertukaran, gitu ya. Awalnya kan not mempunyai 2 bread. Kemudian setelah terjadi spesialisasi, bread-nya hilang, tetapi dia mempunyai 6 short. Setelah adanya trade, dia memperoleh 2, dan dia berkurang 4, sehingga total short-nya sekarang menjadi 2. Jadi secara akumulasi, jadi sekarang ini dia itu memperoleh 2 bread dan 2 short, yang awalnya hanya 2 bread. Jadi ada keuntungan 2 short di sini. Demikian juga untuk selatan. Untuk selatan yang awalnya tadi hanya mempunyai 2 short, gitu ya, hanya mempunyai 2 short, sekarang dia memperoleh 4 short. Oke. Jadi dia ada keuntungan atau gain from trade-nya itu adalah 2 short, 2 pakaian, gitu ya. Jadi inilah gain from trade-nya setelah perdagangan. Intinya tadi selisih antara spesialisasi dengan trade tadi ya. Nah, kita lihat ke sini. Keuntungan dari not, gain from trade-nya tadi adalah 2 short. Identik dengan berapa jam? Identik dengan berapa jam? Oke. 2 short, 2 pakaian di not itu identik dengan sepertiga jam, gitu ya. Kenapa? Karena tadi setiap jam dia menghasilkan 6 unit. Kalau dia memperoleh 2 unit, berarti itu identik dengan sepertiga jam. Kalau short, dia memperoleh keuntungan 2 unit. Ini identik dengan 2 jam. Nah, dari terminologi gain from trade dalam jam ini, maka kita bisa membuat suatu simpulan berapa maksimal cost of trade ya, atau waktu perdagangan gitu ya. Jadi waktu perdagangan bagi not ini harus kurang dari sepertiga jam. Untuk short tadi harus kurang dari 2 jam. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Karena ya gain-nya tadi adalah yang not adalah 2
unit ya, identik dengan sepertiga jam. Kalau waktu perdagangannya adalah lebih dari sepertiga jam, misalnya 1 jam gitu ya. Kalau mereka tidak melakukan perdagangan, kemudian mereka melakukan produksi 1 jam itu dapat 6 unit. Padahal kalau tadi kalau nggak berproduksi, tetapi hanya tukar-menukar, hanya dapat 2 unit ya. Rugi dia melakukan perdagangan. Oke. Jadi waktu perdagangannya harus kurang dari sepertiga jam. Ini bagi North, dan bagi South dia harus kurang dari 2 jam. Kalau ini terjadi, maka perdagangan bisa dilakukan. Kalau secara akumulasi kan berarti kurang dari sepertiga jam ya, secara akumulasi. Syaratnya kan berarti kurang dari sepertiga jam. Kalau ini terjadi, maka perdagangan bisa dilakukan. Perdagangan bisa dilakukan berarti ada trading firm. Trading firm ada berarti ada pemusatan. Pemusatan ada berarti ada kota. Ya. Trading city. Oke, seperti itu alurnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke latihan soal. Pak, mau tanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan untuk North itu dapat gain from trade-nya 2 pakaian, kemudian South-nya dapat 2 pakaian juga. Terus Ya. kalau misalnya saya nanya berapa sekarang berapa sekarang North memiliki pakaian, apakah saya bisa menyatakan bahwa kondisi awal yang 6 itu ditambah dengan gain ini gitu, Pak ya? Atau gimana? Kondisi sekarang? Kondisi sekarang di North itu berapa ada pakaiannya gitu? Apakah dijumlahin biasa aja kondisi awal dengan gain-nya, atau memang gain itulah kondisi awal, kondisi sekarang di keadaan masing-masing gitu, Pak? Kondisi sekarang ini si North itu punya 2 short. Karena apa? Karena gini. Kondisi awalnya itu kan dia hanya mempunyai 2 bread gitu ya. Paham nggak? Awalnya dianggap hanya mempunyai 2 bread. Oke, itu di North 2 bread. Nah, kemudian dia melakukan spesialisasi. Ini kondisi awalnya ya. Kondisi awalnya 2 bread. Kemudian mereka melakukan spesialisasi sehingga breadnya berkurang 2, tetapi mereka mempunyai 6. 6-nya tadi ditukar 4-nya ke short. Sekarang dia tinggal punya 2. Punya 2 dan 2 bread dan 2 short. Kondisi akhirnya adalah 2 bread, 2 short. Kondisi awalnya tadi hanya 2 bread. Berarti gain-nya 2 short. Paham nggak sampai sini? Oh iya, jadi iya, paham. Karena yang 4 kan dia nggak punya short nih awalnya. Misalnya dianggap aja nggak punya short gitu ya. Karena hanya mengalihkan 1 jam dari produksi bread ke short. Jadi produksi shortnya kita hilangkan dulu. Kita anggap nggak ada dulu gitu ya, untuk memudahkan penalaran kita. Jadi kondisi saat ini adalah North punya 2 roti. North punya 2 roti. Kondisi awal, North punya 2 roti. Kemudian dia melakukan spesialisasi. Spesialisasi rotinya nggak ada, tetapi dia memperoleh 6. Nah, 6 ini ditukar, 4-nya dikasih ke short, tapi sekarang dia akan memperoleh 2. Jadi saat ini dia mempunyai 2 roti dan 2 short. Kondisi awalnya tadi 2 roti aja. Gain-nya berarti 2 short. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak, paham. Oke, sip. Makasih, Pak. Oke. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Demikian juga untuk menganalisis short gitu ya. Untuk menganalisis short misalnya adalah kondisi awalnya dia hanya punya 2 short, dia mempunyai 2 pakaian. Oke. Kemudian setelah hanya mempunyai 2 pakaian, dia melakukan spesialisasi sehingga mengalihkan 2 tadi hanya untuk memproduksi bread, dia memproduksi 2, tetapi 2 ini dipertukarkan ke North, tapi dia memperoleh 4. Kondisi awal dia mempunyai 2 short, sekarang menjadi 4 short. Secara akumulasi berarti ada gain 2 short tadi. Itu untuk short.
Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Saya, Vanessa, Pak. Manisha. Oke. Saya masih kurang paham sama konsepnya, Pak. Kalau misalkan dilihat dari sini, berarti South, ya kalau dari sini, North ini kan awalnya jadi punya 2 cert, dan saya masih bingung, Pak, menentukan si North ini dapat berapa, South ini dapat berapa, Pak. Oke. Jadi awalnya North ini yang output per hour ini hanya untuk gambaran produktivitas ya, bukan keadaan awal. Jadi output per hour ini hanya menggambarkan produktivitas. Intinya gini, dalam 1 jam kalau digunakan untuk memproduksi bread, dia dapat 2 unit. Kalau digunakan untuk memproduksi salt, dia dapat 6 unit. Ini bukan kondisi awal, bukan stok awal, tapi ini menggambarkan produktivitas. Nah, sekarang kita ke asumsi. Asumsi ini kita anggap saja ini sebagai soal. Misalnya North mengalihkan 1 jam ke produk spesialisasi. Mengalihkan 1 jam kita anggap kalau dia tidak mengalihkan, berarti kan dia bisa memproduksi 2 roti. Oke, sampai sini paham, Vanessa? Paham, Pak. Oke. Kalau dia tidak mengalihkan, dia mempunyai 2 roti. Ini kita anggap sebagai kondisi 1, gitu ya. Kondisi tanpa spesialisasi. Bukan kondisi awal ya. Kondisi tanpa spesialisasi lah. Kondisi awal. 2 bread. Kemudian setelah dia melakukan spesialisasi, dia menjadi tidak punya roti, tetapi mempunyai 6 serve. Kenapa tidak mempunyai roti? Karena min 2 tidak memproduksi roti lagi, tetapi memproduksi pakaian, dapat 6. Jadi setelah spesialisasi, dia mempunyai 6 roti. 6 roti ini ditukar ke selatan dengan nilai tukar 4 roti untuk 2 pakaian. Jadi 4-nya dia tukar, dia akan memperoleh 2 makanan. Jadi sekarang dia ngasih 4, sisanya adalah 2 serve, dan dia akan menerima 2 makanan. 2 makanan dan 2 serve. Itu kondisi akhir setelah spesialisasi dan perdagangan. Dan di awal tadi, sebelum spesialisasi, dia hanya mempunyai 2 roti. Intinya apa? Ada gain setelah spesialisasi dan perdagangan. Gain-nya, dia dapat tambahan 2 pakaian. Kondisi akhirnya, dia mempunyai 2 roti dan 2 pakaian. Gain-nya selisihnya, ya. Ada tambahan 2 pakaian. Itu Vanessa. Semoga lebih paham ya. Paham? Atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, Vanessa kehilangan sinyal sepertinya. Yang lain ada pertanyaan? Atau saya kehilangan sinyalnya? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, takut saya ngomong sendiri. Oke, kalau enggak, silakan sambil istirahat, kita latihan soal. Seperti tadi sih, soalnya masih seperti tadi, terkait dengan spesialisasi dalam perdagangan, hanya angkanya yang diubah. Sekarang kalian bisa kerjakan soal ini. 10 menit ya. Silakan sambil beristirahat. Ternyata udah jam 12, cepet banget ya. 12. Semoga bisa. Oke, silakan.
Oke. Bisa? Selesai semuanya? Selesai Pak, tapi nggak tahu benar apa enggak. Oke. Oke, kita bahas bareng-bareng, Dit. Oke. Oke. Oke, kita pertama soalnya adalah kita disuruh apa sih? Kita disuruh yang pertama kita diminta untuk menentukan apa tadi? Saya lupa soalnya. Opportunity cost, Pak. Oke, opportunity cost dari Nord berapa untuk memproduksi satu bread berapa? 2, Pak. 2 shot. Oke. Untuk memproduksi satu shot Setengah. berarti sebenarnya berkebalikan ini ya. 2 berarti udah setengah pastinya. Oke, ini 1 gitu ya. Oke, kemudian spesialisasi makan Nord untuk bread dulu. Kita lihat bread. Nord 2S, short 1S, maka untuk bread itu spesialisasinya siapa? Short. Oke, short bread, Nord melakukan spesialisasi short ya. Jadi spesialisasinya short dia memproduksi roti, Nord memproduksi shirt atau pakaian gitu ya, dengan memilih opportunity cost yang lebih kecil. Kemudian keuntungan dari perdagangan. Ini ada info tambahan bahwa Nord mengalihkan 1 jam produksi dari bread ke shirt, short mengalihkan dari 2 jam dari shirt ke bread. Oke. Dia melakukan spesialisasi. Dua keadaannya adalah keadaan spesialisasi. Nord mengalihkan 1 jam dari bread ke shirt. Oke, 1 jam berarti ini minus 2 menjadi plus 4 ya. Oke. Untuk short dia mengalihkan short itu mengalihkan 2 jam dari shirt menjadi bread. Oke, plus 2. Kemudian mereka melakukan trade atau perdagangan. Harga pertukarannya adalah 3 short, 3 short untuk 2 bread. Jadi short Nord dia akan mempertukarkan 3 shortnya ya. Dia akan mengurangi 3-nya, dia jual ke short, jadi short memperoleh 3 dan Utara akan memperoleh 2 bread, short akan berkurang 2 bread, sehingga dari sini kita ada gain from trade. Ya. Gainnya berapa? Ada 1 short dan 1 short di utara. Ya. Di utara 1 short, di selatan juga 1 short. Gitu ya. Jadi kalau kita analisis sebenarnya seperti ini. Keadaan awalnya, sorry ya, bentar ya. Oke, keadaan awalnya misalnya adalah Nord itu mempunyai 2 roti. Nord mempunyai 2 roti dan dia kondisi awalnya 2 roti. Dia kemudian melakukan spesialisasi, 2 roti tadi dialihkan untuk memproduksi 4 short. Jadi sekarang setelah spesialisasi dia memproduksi 4 short. Ya. Kondisi awalnya dia mempunyai 2 bread, jadi 4 short diproduksi. 4 short ini dia akan mempertukarkan 3 dijual, oke, sehingga dia tinggal 1, dan dia akan memperoleh 2 bread. Kondisi akhirnya dia mempunyai 2 bread dan 1 short. Oke, berarti di sini gain from trade-nya adalah 1 short. Short juga seperti itu, gain-nya adalah 1 short. 1 short ini,
satu sort ini di utara ini identik dengan 1/4 jam ya, karena untuk memproduksi satu shot itu diperlukan waktu 1/jam. Kalau untuk shot ini, satu shot ini identik dengan 1 jam. Oke. Apakah akan terbentuk trading cities? Waktu transaksinya adalah 30 menit. Apakah akan terjadi perdagangan? Dalam waktu 30 menit, apakah akan terjadi perdagangan? Tidak. Tidak. Ya. Karena threshold-nya North, dia hanya akan mau berdagang, bertransaksi, jika waktu berdagangnya itu kurang dari 15 menit. Oke. Kalau short, dia mau berdagang jika transaksinya kurang dari 60 menit. Oke, bagi short dia mau berdagang, tapi bagi North dia tidak mau, karena 30 menit lebih dari 15 menit. Selama 30 menit, daripada dia berdagang, gitu ya, dia mending memproduksi sehingga dia menghasilkan 2 short. Dibandingkan dengan kalau dia berdagang hanya menghasilkan 1 short, gitu ya. Jadi dia sebaiknya tidak usah melakukan perdagangan, gitu ya. Jadi kalau 30 menit tidak ada perdagangan, tidak ada trading firm, tidak ada trading cities. Oke, jawaban nomor 4. Jika terjadi inovasi di transportasi yang mengurangi waktu transaksi, tentukan waktu maksimal transaksi agar trading cities berkembang. Berapa waktu maksimalnya agar trading cities berkembang? 15 menit. Ini adalah batas waktu maksimal. Tidak boleh lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, tidak akan ada perdagangan. Oke, gitu ya. Sampai sini paham? Pak, saya masih agak bingung untuk nentuin jamnya itu, Pak. Datangnya dari mana itu? Oke. Tadi dari gain-nya adalah 1 short. Di North, di short, 1 short juga. Oke. 1 short di North untuk memproduksi 1 pakaian, gitu ya. Padahal kita mempunyai data ini. Setiap jam di North itu dia bisa menghasilkan 4 pakaian. Jadi kalau 1 pakaian itu identik dengan 1/4 jam produksi. Oke, gitu ya. Gain-nya di short tadi, gain-nya di short adalah 1 short. 1 short tadi, berdasarkan data ini, berarti ini di short ini identik dengan 1 jam. Ini per hour ya. Jadi identik dengan 1 jam. Jadi keuntungannya itu kalau di North setelah adanya spesialisasi dan perdagangan itu kira-kira untungnya itu sekitar 15 menit produksi lah ya. Kalau di short sekitar 60 menit produksi. Kalau waktu transaksinya 30 menit, untungnya kan cuma 15 menit, tapi waktu transaksinya 30 menit, jadi tidak terjadi transaksi. Atau kita bisa dari sudut pandang lain, dalam 30 menit, short, North, itu akan memperoleh 2 short. Padahal kalau perdagangan hanya memperoleh 1 short, sehingga yang ngapain berdagang, mending dia berdiam diri di rumah, tidak berdagang, tetapi dia berproduksi. Akan menghasilkan jumlah short yang lebih banyak daripada keuntungan perdagangan. Gitu, Dit. Paham? Oh gitu, ya Pak, siap Pak, terima kasih Pak, paham. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau enggak, kita lanjut materi kita, karena materi kita masih banyak. Jam berapa ini? 12.18. Oke, sekarang kita ke factory cities. Oke, sekarang tadi kita sudah mendetailkan trading cities, sekarang kita akan mendetailkan factory cities. Jadi konsepnya adalah bahwa penggunaan mesin atau yang kita sebut sebagai indivisible input, gitu ya, penggunaan capital itu akan di dalam perusahaan untuk memproduksi barang itu akan membuat kemampuan produksinya meningkat. Tadi kita sudah membahas ada economies of scale. Ya, jadi asumsinya ini tidak relevan,
Akhirnya ada perusahaan, ada pabrik, ada pemusatan, timbul kota yang kita sebut sebagai factory firms, ya. Oke, factory cities, yang timbul factory cities. Nah, sekarang kita akan gini, kita akan mendetailkan. Oke, sekarang kita akan membandingkan nih. Kita akan membandingkan antara backyard production dengan penggunaan factory, gitu ya, penggunaan pabrik. Oke, kita ke sini aja, kita pakai coret-coretan aja. Oke, ini stop share. Oke, jadi sekali lagi, tadi opsi dari untuk memproduksi barang dan jasa itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama dengan backyard production, yang kedua dengan cara produksi di pabrik. Untuk memberikan gambaran bagaimana produksi di pabrik akan memberikan keuntungan, saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Jadi kita akan membandingkan antara backyard production dengan produksi di pabrik, gitu ya. Oke, ini kondisinya adalah misalnya dalam 1 jam untuk satu pekerja, gitu ya. 1 jam 1 pekerja. Misalnya saat produksi itu dilakukan di backyard production. Oke. Dalam 1 jam kerja oleh satu pekerja, kalau produksi dilakukan di rumah sendiri, gitu ya, dengan keadaan yang seadanya, ini bisa menghasilkan 1 bread atau 1 shirt, gitu ya. Jadi ini kalau produksi dilakukan backyard production, dia bisa menghasilkan 1 bread atau 1 shirt. Atau ini sebenarnya kita juga bisa menganggap bahwa cost of production untuk memproduksi 1 shirt, gitu ya. Untuk memproduksi 1 shirt ini sama dengan 1 bread. Ini mesti di backyard production, karena ini pilihan, gitu ya. Bisa menghasilkan 1 bread atau 1 shirt. Sehingga cost untuk memproduksi 1 shirt, ya 1 bread. Jadi terminologi cost bukan dalam bentuk mata uang, bukan dalam bentuk rupiah, bukan dalam bentuk dolar, tapi di sini, di konsep kita, di soal kita, untuk mengetahui hal ini, kita dalam bentuk satuan barang, gitu ya. Dalam bentuk bread kalau kita. Jadi fokus kita adalah memproduksi shirt. Oke. Kalau produksinya di pabrik, ini ternyata bisa menghasilkan 6 shirt. Oke. Kalau kita lihat secara sekilas itu ya, mungkin, oh iya, berarti produksi di pabrik lebih produktif. Karena satu pekerja, ini bisa menghasilkan 6 shirt. Kalau backyard production hanya 1 shirt. Tetapi masalahnya, di pabrik ini butuh mesin, oke. Sehingga ada cost yang perlu dipertimbangkan juga, gitu kan. Oke. Kemudian cost of labor-nya juga berbeda, gitu ya. Labor cost-nya juga berbeda. Labor cost-nya juga beda. Kenapa? Kenapa labor cost-nya beda? Karena ini misalnya tinggalnya adalah tinggal di kota, gitu ya, sehingga biaya hidupnya lebih mahal, ya. Jadi labor cost-nya
itu juga lebih mahal. Misalnya beda gitu ya. Oke. Sekarang kita akan melihat cost per produksi. Jadi sekarang kita akan membandingkan cost of production. Kalau untuk backyard production tadi adalah satu bread, sekarang kita akan lihat untuk yang pabrik. Misalnya ini adalah labor cost-nya per hour gitu ya. Ini dalam per hour gitu ya. Karena ini adalah 1 jam kita asumsi kita tadi. Labor cost-nya adalah misalnya biaya hidupnya 3/2 atau 1,5 kali lipat dari desa gitu ya. 1,5 kali lipat dari backyard production. Memang karena biaya hidupnya lebih mahal di kota, di pemusatan tadi. Jadi ini misalnya adalah labor cost-nya adalah 1,5 deh, kita anggap 1,5 bread. Kemudian ada cost of indivisible input tadi, mesin tadi. Oke, cost of indivisible input misalnya adalah 1/2 bread. Jadi ini total cost-nya adalah 2 bread untuk setiap hour-nya gitu ya, per hour ini. Tapi ingat 2 bread ini adalah untuk 6 short. Karena dia bisa menghasilkan 6 short gitu ya. Oke. Jadi cost of production-nya, cost of production gitu ya, atau cost per short gitu ya. Cost per short-nya ini adalah 2/6 bread atau 1/3 bread. Oke, inilah sekarang yang bisa kita bandingkan, gitu ya. Ini yang kita bisa bandingkan antara keadaan kita tadi, yang backyard production tadi, di mana nilainya adalah 1, nilainya adalah 1 bread, kita bandingkan dengan yang ini, yang 1/3 bread. Kita ketahui bahwa ini akan menyebabkan produksi di farm, di pabrik itu lebih menguntungkan karena cost-nya lebih kecil, 1/3 bread ya, dibandingkan dengan yang tadi di produksi yang backyard production, cost-nya adalah 1 bread ya. Lagi intinya 1/3 bread dibandingkan dengan 1 bread ya. Dengan asumsi tadi kita sudah mempertimbangkan cost of mesinnya, kita juga sudah mempertimbangkan biaya hidupnya yang lebih mahal di perkotaan gitu ya. Oke, tapi kita juga harus ingat bahwa produksinya juga meningkat menjadi 6. Setelah kita hitung-hitung ternyata 1/3 bread. Ini lebih menguntungkan. Itulah mengapa backyard production tidak terjadi, tetapi akan dilakukan di pabrik. Oke. Akhirnya terjadilah pabrik, ada pemusatan, timbul kota yang kita sebut sebagai factory cities tadi. Oke. Untuk memberikan gambaran bagaimana satu perusahaan gitu ya, itu akan mempunyai market area, kita lihat secara grafis. Oke. Sekarang kita akan melihat market area dari pabrik yang kita analisis tadi. Oke, dari pabrik yang kita analisis tadi. Oke. Kita tahu bahwa tadi cost kalau produksinya dilakukan secara rumahan dengan backyard production atau cost of homemade sort, ini adalah 1. Oke, 1 bread. Ini price-nya dalam bread ya, price-nya dalam bread. Oke. Kalau kan di perusahaan, dia nilainya adalah 1/3 bread. Atau 4/12. 4/12 ini 1/3 ya. Oke. Tadi kan sebelum kita 1/3 bread. Oke. Jadi orang yang ada di dekat pabrik pasti akan membeli dari pabrik daripada dia membuat sendiri karena lebih murah. Tetapi yang perlu diingat adalah untuk orang-orang yang jauh dari pabrik. Untuk orang-orang yang jauh dari pabrik, maka dia akan mempertimbangkan, ini yang harus diingat ya,
dia akan mempertimbangkan transportation cost. Dia kan harus menuju ke pabrik yang perlu transportation cost gitu ya. Oke. Misalnya biaya transportasinya, ini misalnya nih, misal biaya transportasinya adalah misal 1/12 breath per mile. Oke, ini yang untuk yang orang-orang yang tinggal di dekat pabrik, dia akan memperoleh harga sebesar 1/3. Jauh dari homemade tadi yang nilainya 1. Oke, maka dia akan membeli dari pabrik. Untuk orang yang tinggal 4 mile dari pabrik, maka dia akan membayar. Jadi price dari serve. Kalau kita bikin tabel gitu ya. Ini adalah distance, jarak dari pabrik. Ini adalah price gitu ya. Distance-nya 0, tadi price-nya adalah 1/3. Distance-nya, oke, ini yang kedua deh. Ini 6. Distance-nya 2, maka price-nya adalah 1/3. Ditambah transportation cost-nya tadi, 2 dikalikan 1/12. Oke. 1/3 ditambah dengan 1/6, gitu ya. Atau setengah. Oke, atau setengah. Untuk orang yang tinggal di 4, jaraknya 4, jadi ini seharusnya setengah. Oke. Untuk yang tinggalnya 4, maka dia price-nya adalah, ini tadi setengah, 1/3. Untuk yang 4 mile ya, kalau yang ini tadi adalah 2 mile, yang 4 mile, maka dia 1/3 ditambah dengan 4 kalikan 1/12. Atau 1/3 ditambah 1/3, 2/3. Oke, jadi 4 mile ini 2/3. Untuk yang distance-nya 8 berapa? Berarti distance-nya 8 mile, 1/3 ditambah 8 dikalikan 1/12. 1/3 ditambah 2/3, 1. Kita lihat nih. Untuk jarak yang 8 mile, dia cost-nya sudah sama dengan cost of homemade serve. Oke, jadi kita sekarang punya grafis seperti ini. Oke. Ini adalah price-nya. Oke. Ke kanan dan ke kiri karena ini ke segala area. Gitu ya. Nah, untuk yang jaraknya 10 gimana? Untuk yang jaraknya 10, maka kita lihat, kalau kita garis, maka dia cost of homemade serve-nya ini akan lebih kecil daripada kalau dia beli di pabrik. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang tinggal lebih dari 8 mile dari pabrik, dia akan melakukan homemade production sendiri. Dia tidak membeli dari pabrik, karena cost-nya lebih murah kalau dia melakukan homemade serve. Kalau dia berproduksi homemade serve tadi, ya, maka inilah market area dari produksi. Market area dari produksi hanya sebesar radius 8 mile ini. Selebihnya itu bukan area dari produksi karena tidak efisien kalau masyarakat di situ membeli barang di pabrik. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan radius dari pasar ini? Radius dari pasar ini sebenarnya keadaannya adalah cost of homemade, ya. Cost of homemade ini sama dengan price dari perusahaan itu, gitu ya. Cost of homemade tadi adalah 1, price-nya tadi adalah 1/3 ditambah dengan biaya transportasi yang nilainya adalah 1/12 dikalikan dengan X jarak, gitu ya. Jadi 1/12 X ini adalah 2/3, maka X-nya adalah 8. 24 dibagi 3. Itulah mengapa inilah radius dari perusahaan itu.
ya. Nah, itulah market area dari perusahaan yang mempertimbangkan, dia mempertimbangkan cost dari perusahaan itu dan juga biaya transportasi. Nah, ini adalah gambaran dari system of factory cities. Ini tadi adalah perusahaan yang pertama tadi. Dia areanya adalah, radiusnya adalah 8 mile gitu ya. Maka akan muncul perusahaan yang kedua. Karena semua anggapannya adalah semua penduduk akan terlayani. Oke, maka ini pasar yang kedua dengan jarak ini 8, jadi total jarak antara 1 dan 12 ini adalah 16 mile gitu ya. 16 mile. Dan seterusnya. Ini kemudian muncul perusahaan yang ketiga. Oke, jaraknya juga sama. Oke, jarak antara 2 dan 3 ini adalah 16 mile. Inilah system of factories cities gitu ya. Oke. Oke, itu adalah factory cities. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tadi saya off. Masih ada waktu setengah jam. Saya akan memberikan gambaran yang agak cepat terkait dengan dua. Oke, tidak muncul. Oke. Nah, ini adalah dampak dari revolusi industri terhadap factory cities. Revolusi industri itu akan memengaruhi perkembangan factory cities. Ada 4 hal yang yang bisa kita lihat dari dampak dari revolusi industri. Nanti kalian baca sendiri detailnya. Tapi yang jelas adalah yang pertama adalah revolusi industri itu akan membawa inovasi di manufaktur. Inovasi manufaktur banyak ditemukan mesin gitu ya, dari mesin uap yang pertama sebagai cikal bakal revolusi industri, kemudian ditemukannya mesin-mesin yang lain. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah pabrik akan menjadi skala yang lebih besar, ya. Jadi akan mendorong factory cities. Yang kedua adalah teknologi energi. Sebelum ditemukannya teknologi energi, perusahaan biasanya akan berlokasi di dekat pembangkit listrik, gitu ya. Biasanya tenaga uap atau air, gitu ya. Jadi mereka akan berlokasi di dekat situ. Tetapi setelah adanya perkembangan teknologi energi, listrik menjadi semakin murah, transmisi listrik juga semakin bagus, maka letak factory cities akan menjadi lebih tersebar daripada sebelumnya. Kemudian inovasi transportasi akan menurunkan harga produk, sehingga akan mendorong tumbuhnya factory cities juga. Dan yang terakhir adalah inovasi di pertanian. Inovasi pertanian akan memengaruhi industri juga karena pertanian akan memasok makanan ke dalam kota, gitu ya. Jadi inovasi di pertanian akan memberikan dukungan bagi penduduk di factory cities. Oke, ini tadi sudah kita pelajari. Sekarang kita ke processing cities. Oke. Jadi di awal tadi pembahasan sebelumnya, gitu ya, pembahasan yang ini, kemudian pembahasan yang grafis tadi, kita hanya mementingkan biaya transportasi dari output, ya. Kita ini adalah biaya transportasinya adalah biaya transportasi output, gitu ya. Padahal kita juga sudah mempelajari teori kemarin, gitu ya. Ada tipe perusahaan tertentu itu yang lebih mempertimbangkan transportasi dari bahan baku, ya. Ini adalah karakteristiknya adalah perusahaan yang bahan bakunya itu localized, oke, hanya ditemukan di tempat tertentu, kemudian setelah diolah mengalami penurunan berat, maka dia akan berlokasi di dekat input, ya. Contohnya adalah perusahaan pemrosesan. Jadi perusahaan pemrosesan gula misalnya itu akan cenderung berlokasi di dekat input. Oke. Nah, kita sampai di sini sudah mempelajari 2 jenis kota, gitu ya. Kota trading cities, factory cities. Nah, ini untuk perusahaan pemrosesan ini, perusahaan itu akan berlokasi di dekat input. Oke. Perusahaan ini berkembang, ada pemusatan penduduk, oke, di tempat itu, kemudian pemusatan perusahaan yang lain sehingga timbul kota. Nah, kotanya yang kita sebut sebagai processing cities, ya.
Jadi kita sekarang sudah belajar 3 jenis kota. Trading cities, factory cities, processing cities. Processing cities ini di latar belakangi oleh processing firm, perusahaan pemrosesan, ya, yang lokasinya di dekat input. Dia berkembang, menarik banyak orang, menarik perusahaan lain untuk berlaku di situ, sehingga timbul kota, walaupun kotanya kota kecil, gitu ya, misalnya, gitu ya. Itulah processing cities. Oke. Nah, processing factory cities, processing cities ini bisa membentuk suatu sistem juga, ya. Oke, contohnya seperti ini. Agak ribet kan pelajaran hari ini. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari yang processing cities ini. Oke, misalnya gini. Ini adalah lokasi dari perusahaan pemrosesan yang pertama, pemrosesan tebu yang pertama, ya. Dia kalau petani tebu itu tinggal di seberang perusahaan, maka perusahaan berani membayar $40 untuk setiap ton bit. Ini misalnya gulanya adalah gula bit, ya. $40 per ton bit, gitu ya, atau kita anggap ini tebu lah, gitu ya. Nah, tetapi petani-petani lain yang jauh dari pabrik, gitu, dia memerlukan transportation cost, dia memerlukan transportasi, dia biaya transportasi. Misalnya biaya transportasi di sini adalah biaya transportasi misalnya, ya. Ini adalah $1/4 per ton per mile. Oke. Misalnya biaya transportasinya adalah 1/4 ton per mile, ya. Oke. Untuk petani yang jaraknya tinggal 20 mile dari perusahaan, gitu ya, maka dia memerlukan biaya transportasi sebesar 1/4 dikalikan 20, sebesar $5. Maka uang yang dia terima hanya sebesar $35. Untuk yang jaraknya 40 mile dari perusahaan, 1/4 kalikan 40, dia memerlukan biaya transportasi 10. Maka yang dia terima hanya 30, ya, enggak 40 lagi. Demikian seterusnya, ini adalah yang menggambarkan price per ton of bits untuk setiap jarak. Nah, sama seperti faktoristis tadi, ini juga bisa membentuk suatu sistem, gitu ya. Ini ada perusahaan yang kedua, ini adalah perusahaan yang ketiga. Oke, misalnya jarak antar perusahaan misalnya adalah 80 mile, gitu ya. Nah, petani dengan di titik 81 ini misalnya, di titik 81 dari 0, di sini misalnya adalah pelabuhan, ya. Di 81 ini dia tidak akan menjual barangnya ke perusahaan 1, tetapi dia akan menjual barangnya ke perusahaan 2. Kenapa? Karena kalau di perusahaan 1 dia hanya akan dihargai segini. Padahal kalau dia menjual ke perusahaan 2, dia akan dihargai segini. Oke. Jadi ini adalah pasarnya perusahaan kedua, dan seterusnya. Dan ini adalah pasarnya perusahaan yang ketiga. Dia akan membentuk suatu sistem processing cities. Oke. Ya. Oke. Yang terakhir, kita akan membahas tentang, tapi sebelum ini kalau ada pertanyaan silakan. Nanti dibaca lagi ya, nanti dibaca lagi lebih pelan-pelan lagi, karena yaitu tadi materi kita agak. Oke. Oke, yang terakhir kita ke innovation cities.
Innovation cities ini konsepnya seperti ini. Oke, sampai dengan saat ini sekali lagi kita sudah mempelajari 3 kota, ada trading cities, factory cities, ada processing cities. Yang keempat ini adalah jenis kota innovation cities. Konsepnya seperti ini. Saat orang melakukan aglomerasi gitu ya, berdasarkan konsep Alfred Marshall, dia akan memperoleh knowledge spillover. Dia bisa bertukar ide, bertukar gagasan, dan seterusnya gitu ya. Mereka berkumpul dan memperoleh manfaat dari bertukar ide. Oke. Bertukar ide ini ada perkumpulan aktivitas ekonomi, ada bahkan perusahaan juga berkumpul di situ, ada perkumpulan labor, people di situ, sehingga terjadi kota. Kotanya kita sebut sebagai innovation cities. Intinya seperti itu. Nah, di sini kita ada 2 trade-off saat orang berkumpul di innovation cities ini, gitu ya. Oke. Pertama, dia akan memperoleh manfaat dari pemusatan, tetapi dia akan ada trade-off-nya berupa meningkatnya biaya hidup, ya. Jadi ada 2 trade-off ini. Oke, ini share screen. Saya akan membahas trade-off ini. Oke, misalnya seperti ini. Oke, jadi saat orang berkumpul gitu ya di dalam sebuah kota, kemudian mereka saling bertukar ide, oke, mereka akan memperoleh manfaat. Kita ada 2 grafis, garis horizontalnya adalah jumlah orang yang berkumpul tadi ya, number of worker tadi yang berkumpul di kota. Yang garis vertikalnya bisa biaya atau manfaat gitu ya. Saat mereka berkumpul, oke, dia akan memperoleh keuntungan dengan semakin tingginya manfaat dari pertukaran ide. Tetapi biaya hidupnya itu juga akan semakin mahal. Oke. Ada trade-off di sini dan selisihnya, oke, 1 dikurangi dengan 2 ini adalah payoff-nya, payoff dari innovation. Di mana payoff ini bisa kita gambarkan akhirnya menjadi kurva. Ini adalah payoff, gitu ya. Terus semakin lama semakin besar, tetapi semakin lama juga menjadi semakin kecil. Kalau kita gambarkan secara grafis menjadi seperti ini. Awalnya naik, kemudian akan turun. Dan ada maksimalnya, yaitu di titik C. Gitu ya. Nah, misalnya gini. Kita akan membandingkan apakah orang itu perlu berkumpul untuk bertukar ide, atau mereka bekerja di rumahnya masing-masing. Gitu ya. Jika mereka bekerja di rumahnya masing-masing, gitu ya. Oke. Ini adalah self-sufficiency width-nya. Ini adalah upahnya yang dia terima, akan berwarna garis hijau ini. Kalau dia ikut berkumpul, ini adalah payoff dari innovation tadi. Oke. Nah, saat kondisinya jumlah penduduknya adalah di N aksen ini, kalau dia berkumpul, dia akan memperoleh payoff yang lebih besar daripada dia sendirian dan tidak ikut berkumpul gitu ya. Maka kalau dalam keadaan sini orang akan menarik orang lain untuk ikut teraglomerasi, akan menarik orang pekerja perusahaan untuk ikut di dalam pemusatan innovation cities ini gitu ya. Pertama pekerja, oke, menjadi semakin naik hingga ini adalah puncak gitu ya. Setelah itu payoff yang dia terima akan lebih kecil daripada biaya hidup yang harus ditanggung, kemacetan, dan social cost yang lain dari perkotaan, sehingga payoff-nya akan turun hingga di suatu titik inilah suatu titik di mana nilainya sama dengan self-sufficient width. Nilainya sama dengan kalau dia tidak ikut teraglomerasi, gitu ya. Maka N aksen inilah yang kita sebut sebagai equilibrium.
Jadi ini adalah keadaan equilibriumnya. Jumlah penduduk di innovation cities akan sebesar N bintang ini. Ya. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Contoh soalnya ini. Oke. Sorry. Oke, contoh soalnya seperti ini. Ini adalah suatu keadaan kalau self-sufficient width itu 4. Jadi suatu wilayah kalau dia tidak ikut aglomerasi di rumah, pay-off-nya dia, width-nya dia itu akan $4. Kalau innovation cities dengan populasi N-nya ini dalam ribuan gitu ya, ini pay-off-nya akan menjadi grafis seperti ini. 2 ditambah N pangkat setengah atau 2 tambah akar N dikurangi N per 10. Oke. Ini adalah payoff-nya, ya, payoff dari innovation cities. Nah, untuk pertanyaan pertama, jika di dalam kota penduduknya adalah 1.000 pekerja, jadi penduduk di dalam kota itu hanya 1.000 pekerja, apakah pekerja lain akan ikut teraglomerasi? Apakah dia akan ikut klaster? Apakah dia akan ikut memusat atau tidak? Kalau jumlah pekerja saat ini adalah $1.000, ya. N-nya berarti 1. Silakan siapa yang mau menjawab? Kalau N-nya 1 seperti apa? Gimana? Paham nggak soalnya? Kalau N-nya 1, berarti payoff-nya menjadi berapa? 2,9 Pak ya? 2,9. Ya, payoff-nya 29. Karena N-nya kita ganti dengan 1, 2 ditambah 1 dikurangi per 10. 3 dikurangi per 10, gitu ya. 2,9. Apakah orang atau pekerja lain akan ikut pindah ke kota? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena kalau dia tidak pindah ke kota kan wage yang dia terima adalah $4 gitu ya. Kalau dia pindah di kota dengan gaji sekian tetapi dia harus mempunyai cost living cost-nya meningkat bla bla bla, dia hanya akan memperoleh 2,9. Jadi orang tersebut tidak akan pindah. Kalau penduduk di kota saat ini adalah 1.000 pekerja. Bagaimana jika penduduknya adalah 9.000? Sekarang payoff-nya berapa? Berapa payoff-nya? 4,1 Pak. 4,1. Apakah pekerja akan pindah ke kota? Pindah. Pindah. Karena kalau dia nggak pindah, dia hanya memperoleh 4. Sekarang kalau dia pindah, dia akan memperoleh 4,1. Gitu ya. Oke, jadi yang tadi kalau sekarang jumlah penduduknya hanya 1.000, orang tidak akan pindah. Kalau 9.000, dia akan pindah. Sekarang hitung equilibrium size dari innovation cities. Equilibrium ini terjadi saat payoff sama dengan self-sufficient width. Ini murni aljabar ya. Sama dengan 4. 2 sama dengan 4. Sama dengan N. Oke, 2 menit untuk mikir.
Oke, karena waktunya habis, nanti kalian lanjutkan lagi di rumah ya. Intinya ini aljabar gitu ya. Kalau nggak bisa dikerjakan secara manual, ya kalian bisa menggunakan komputer atau bisa menggunakan matematik solver yang lain gitu ya. Tapi intinya ini hanya aljabar biasa. Jadi kita mencari persamaan 2 plus N pangkat setengah minus N per 10 itu sama dengan 4. Kita disuruh untuk menentukan N. N-nya berapa gitu ya. Oke, kelas saya tutup karena sudah jam 1, waktunya sudah habis. Selamat beraktivitas. Kalau ada kekurangan, sorry. Kita ketemu lagi besok. Kita nggak kuis ya, kita besok nggak kuis. Kuisnya masih minggu depan aja. Kalian ada waktu buat belajar. Kita besok melanjutkan materi kita, sebagian materi hari ini, kemudian ada sedikit materi baru buat besok gitu ya. Oke, kelas saya tutup.